Cinta itu memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hanya kegembiraan dalam memberi. Cinta sejati tidak mengenal keterikatan, tidak ada kecemburuan, tidak ada kepemilikan. Dia kebebasan murni. Ini ambil nafas mungkin kalian ya. Waduh Pak, tidak cemburu, tidak ada kepemilikan. Apa bisa manusia kayak gini Pak? Gitu ya. Ya coba saja. Makanya tema bulan ini itu cinta spiritual. Jadi kalau kita kan mungkin masih sibuk dengan cinta-cinta material, cinta-cinta level awal. Tapi ini cinta yang sudah naik kelas, ke level spiritual. Apalagi kalimat yang terakhir itu. Orang yang benar-benar mencintai juga punya keberanian untuk menjauh bila diperlukan. Tanpa penyesalan atau kepahitan. Oh, ini juga ambil nafas kita ya. Kamu takut sekali kalau ditinggalkan, takut sekali kalau jauh. Tapi seorang pecinta sejati kalau dia merasa dengan kamu jauh, itu lebih baik buatmu. Dan aku menginginkan kebaikan buatmu, kenapa tidak? Contoh paling mudah ya, kamu sejak tadi membayangkan pacarmu saja. Coba lihat orang tuamu. Betapa cintanya mereka padamu. Pasti mereka tidak ingin berpisah denganmu. Tapi mempertimbangkan bahwa engkau akan lebih baik kalau keluar rumah, belajar keluar kota, atau mencari pengalaman kemana-mana. Tidak apa-apa wis, menjauhlah dariku. Meskipun sakit, meskipun pahit, tapi aku ikhlas nak, asal engkau jadi orang hebat, engkau jadi orang luar biasa. Itulah cinta. Jadi tidak hanya nuruti keinginanku untuk selalu dekat denganmu. Meskipun pahit karena engkau menjauh, tidak apa-apa lah. Kalau itu baik buatmu. Nah, itu cirinya cinta. Ya memang kalau masih ada nuansa romantiknya, itu jadinya kurang indah. Tapi yo, cinta kan tidak berhenti di senang-senang romantiknya. Tapi juga ada kedalaman kemanusiaannya. Disitulah kita berpikir lebih dalam, kemudian iya ya, kalau saya memang mencintai dia dan ternyata kebaikan bagi dia itu jauh dari saya, ya saya ikhlas menjauh demi pertumbuhannya, demi kebahagiaannya. Itulah yang disebut cinta yang sejati. Yo, setelah ini mungkin kalian bilang, wah sudahlah saya tidak sejati juga tidak apa-apa cintanya. Ayo, memang tidak gampang ya sampai titik ini. Tapi ayo malam ini lebih luas ya. Saya tadi bilang jangan diarahkan ke lawan jenis saja, urusan pacaran saja ya. Ini cinta pada siapapun dan apapun tadi. Untuk membangun jiwa pecinta. Sebenarnya itu ya termasuk sih pada lawan jenis itu. Bukti cinta yang sejati itu bahkan jauh pun tidak masalah. Nah, ini boleh dipakai dalil bagi mereka yang LDRan. Nah, ini alasannya ini, tidak apa-apalah kita jauh asalkan demi pertumbuhan kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini ciri yang tanpa pamrih tadi. Ini salah satu buku beliau yang isinya cerita. Di buku beliau itu selalu ada tokoh guru di situ yang memberi nasihat. Kata seorang murid, saya tidak akan menukar cintaku dengan uang. Kata sang guru, bukankah sama buruknya atau lebih buruk ketika kamu menukarnya dengan cinta? Maksudnya apa? Kita itu sering menukar cinta dengan cinta.
Dan itu sama buruknya dengan orang yang menukar cinta dengan uang. Menukar cinta dengan uang itu, ya wis aku cinta padamu, kamu kaya, lumayan lah nanti dapat traktiran gratis, dapat itu. Itu kan menukar cinta dengan uang. Nah, menukar cinta dengan cinta itu apa? Aku cinta padamu asal engkau juga cinta padaku. Selama engkau masih mencintaiku, ya aku akan cinta padamu. Ini sama saja. Orang yang masih dagang. Jadi masih ada negosiasi, masih ada imbalan yang kamu tunggu. Loh Pak, ya kalau ditolak gimana Pak? Masih tetap saya cintai. Loh ya, kalau memang cinta itu ya kamu cintai. Mungkin kemarin belum cinta sehingga kamu bisa gonta-ganti. Kalau itu cinta, ditolak sekalipun ya cinta itu tidak akan mati. Tetap ada. Kecuali kemarin cinta itu belum utuh jadi yang sejati tadi. Masih ketertarikan sesaat. Kalau sudah cinta, itu ya kamu tidak ingin diberi apa-apa. Bahkan meskipun engkau tolak cintaku, aku tetap mencintaimu. Itu kalau cinta. Emangnya begitu dia nolak terus kamu nembak terus ditolak, maaf ya, cari yang lain saja. Apa langsung berubah kamu jadi benci? Kan tidak. Cintamu kan masih ada. Mungkin ya tetap besar. Hanya saja sekarang kamu kasih label yang berbeda. Harusnya labelnya tetap cinta, cuma kamu ganti dengan benci. Kalau tidak percaya, begitu dia nolak besoknya, kemarin saya khilaf ngomong tidak, iya kok aku cinta. Kamu kan tetap membara lagi cintamu. Jadi ketika ditolak kamu merasa benci, itu sebenarnya ya kamu cuma ganti barcode-nya saja, labelnya saja jadi benci. Sebenarnya itu tetap cinta. Jadi kata Anthony de Mello ya sama buruknya kalau kamu menjual cinta dengan cinta. Berarti masih pamrih. Masih belum tulus. Jadi masih aku memberi apa dan aku harus dapat apa. Lanjut. Sekarang teori tentang awareness, kesadaran. Awalnya cinta juga kesadaran. Love springs from awareness. Cinta muncul dari kesadaran. Hanya sejauh engkau melihat seseorang sebagaimana adanya di sini dan saat ini, dan bukan dalam pikiranmu atau keinginanmu, atau dalam imajinasi atau proyeksimu, maka engkau dapat benar-benar mencintai mereka. Kalau tidak, yang jadi masalah bukanlah yang engkau cintai, melainkan gagasan yang telah engkau bentuk dari orang tersebut, yaitu orang yang jadi objek hasratmu, bukan sebagai dirinya sendiri. Jadi cinta itu muncul dari kesadaran. Kesadaran itu muncul dari ketika kita melihat yang kita cintai apa adanya. Bukan yang kita cintai yang ada di kepala kita. Kalau kita mencintai yang ada di kepala kita, itu belum kesadaran namanya. Jadi bayanganmu yang kamu cintai itu ini mesti cakep, nanti dia mesti rajin, tekun, soleh, itu yang ada di kepalamu. Jadi kamu membayangkan dia begitu dan itulah yang kamu cintai. Bukan fakta nyata seperti apa dirinya. Kalau kamu ada di yang pertama tadi, mencintai pikiranmu dan bayanganmu tentang dia, sebenarnya kamu belum mencintai. Kamu belum sadar. Nanti begitu sadar beneran bisa kaget loh kamu. Karena selama ini kamu mencintai bayanganmu. Wah, seandainya saya nikah dengan dia, mesti bahagia sekali ya karena bla bla. Itu kan bayanganmu.
Nah, bisa saja nanti setelah menikah kamu kaget. Kok begini ya? Beda dengan bayanganku selama ini. Ya karena yang kamu cintai selama ini bayanganmu tentang dia, bukan dia. Kata Anthony de Mello. Maka mencintai itu kamu harus sadar. Siapa yang kamu cintai dan kamu yang sedang mencintai. Berarti baca dia apa adanya, diterima dan dihormati tadi. Oke ya, makanya kan kadang-kadang guyonanmu kan begitu. Kamu nembak, diterima tadi, diterima. Cepet-cepet dilamar saja sebelum dia sadar. Nah, kan kamu sering begitu. Karena begitu sadar, walah ternyata aslinya begini. Itu kan jangan-jangan malah tidak jadi. Nah, kita sering begitu. Mencintai tapi bayangan kita tentang yang kita cintai sebenarnya yang kita cintai. Jadi besok misalnya jadi menikah kaget luar biasa terus tiap hari jadi gegeran. Tidak seperti yang saya bayangkan. Karena kemarin awalnya tanpa kesadaran. Maka awalilah cinta dengan kesadaran. Pada siapa saja. Ini yang dulu kalau versinya Erich Fromm kan dalam cinta harus ada knowledge, pengetahuan tentang yang kamu cintai, apa adanya. Ini rumus awalnya. Makanya kadang-kadang kritiknya Anthony de Mello, kita itu sering-sering yang kita cintai sebenarnya prasangka kita sendiri. Kata beliau, apakah engkau pikir saat engkau membantu orang lain itu karena kamu mencintai mereka? Baiklah, aku punya kabar untukmu. Engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun. Engkau hanya jatuh cinta dengan prasangka dan gagasanmu yang penuh harapan tentang orang itu. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal ini. Engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun. Engkau hanya jatuh cinta dengan prasangkamu terhadap orang tersebut. Ayo kita evaluasi ya. Ini kalian yang sudah mulai bucin, mulai cinta ini, naksir itu. Coba kamu cek. Jangan-jangan yang kamu cintai prasangkamu saja, bayanganmu saja. Bukan dia apa adanya. Apalagi kamu yang sedang merungsung, ngejar-ngejar. Itu biasanya bayangannya serba indah saja, positif saja. Penuh harapan. Padahal kalau mau lebih objektif, menerima adanya mungkin ya tidak seheboh yang ada di pikiranmu. Maka awalilah dengan kesadaran. Jangan diawali dengan prasangka-prasangka. Baik prasangka positif atau prasangka negatif. Lebih objektif akan lebih masuk. Setiap orang sadarilah ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya kalau sedang semangat-semangatnya itu yang kamu cintai kelihatannya semua indah. Tapi nanti kalau sudah dapat dan berapa lama gitu terus rasanya kok yang indah-indah hilang semua ya. Kok yang lain banyak yang lebih indah. Itu logika ini tadi bisa jalan. Karena kemungkinan yang kamu cintai selama ini hanya prasangkamu. Bukan dia yang sejati. Bukan dia yang kamu baca, kamu pahami, dan kamu terima.